Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siskawa Yunitia Sretno Landari. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya tentunya, dan juga tetap semangat buat teman-teman yang masih harus berjuang ya. Dan ini khususnya informasi yang akan saya berikan ini di sekolah kedinasan. Teman-teman yang berjuang di tes nantinya yang akan ke tahap berikutnya ya. Tapi semoga teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di kedinasan, PKN STAN maupun kedinasan yang lain, semoga lolos ya, sukses di tahap pertama sampai nanti tahap akhir. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti channel YouTube saya. Semoga sukses. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar selalu mendapatkan notif dariku ketika nanti akan share informasi seputar perguruan tinggi, beasiswa maupun hal yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ini lebih ke part yang kedua ya. Kemarin soal PKN STAN sudah aku share gitu. Yang kemarin itu tentang antonim, sinonim gitu ya. Nah, nanti akan sedikit ke yang lainnya yang seputar analogi, kemudian pengertian makna kata semacam itu. Nah, oke, langsung saja di soal ke-17 sampai 25 ini nanti kita diminta untuk mengerjakan soal berupa analogi, teman-teman. Nah, jadi kalau di sini ada kata traktat, kemudian negara. Nah, ini berarti analoginya apa? Analoginya kalau traktat itu sebuah perjanjian, berarti sesuatu yang dimiliki atau dibuat oleh. Nah, olehnya oleh siapa ini? Oleh negara, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada undang-undang. Kita review satu-satu. Undang-undang MPR maksud analoginya apa? Nah, undang-undang adalah sesuatu yang dimiliki oleh atau dibuat oleh MPR. Kemudian, kalau legislatif dan presiden di sini, legislatif ini adalah bagian dari sistem pemerintahan yang mempengaruhi presiden ya. Nah, kemudian amandemen dan DPR. Berarti amandemen adalah perubahan yang dibuat oleh DPR. Kemudian ada doktrin para ahli. Doktrin adalah sesuatu yang dibuat atau dipelajari oleh para ahli. Kemudian polisi terkait dengan peraturan. Nah, polisi adalah penegak peraturan. Sehingga analogi yang pas, yang sesuai dengan kata traktat dan negara ini tadi apa? Nah, melihat polanya, kita mencari hubungan yang mirip ya, berarti mirip dengan traktat dan negara. Itu ada di undang-undang ya teman-teman yang A. Ini undang-undang MPR. Kenapa? Nah, karena ya tadi traktat perjanjian yang dibuat oleh untuk negara. Kemudian undang-undang juga sama yang dibuat oleh atau untuk MPR. Gitu ya teman-teman, kalau soal yang berkaitan dengan analogi gitu. Nah, selanjutnya di soal ke-18. Ini ada kata Brasil, kemudian kopi. Brasil adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Kita akan mencari pasangan antara nanti negara dan juga produk yang memiliki hubungan serupa ini ya. Ini analoginya gitu. Brasil adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Kemudian Arab Saudi dan minyak. Nah, Arab Saudi adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sama ya teman-teman, ternyata ini yang A. Tapi ini sekalian saya jelasin ya. Ini India, ini teh ya teman-teman, maaf ini typo. Nah, India adalah salah satu penghasil teh terbesar di dunia. Itu kalau India. Nah, ini tapi salah satu ya, salah satu penghasil teh terbesar di dunia. Kemudian Cina atau emas, ini Cina memang memproduksi emas, tapi bukan produsen utama yang sangat dikenal untuk emas. Kemudian Afrika Selatan permata. Afrika Selatan terkenal dengan produksi permata, terutama berlian, tapi tidak sekuat hubungan Brasil dengan kopi. Kemudian Pantai Gading dan coklat. Nah, Pantai Gading adalah salah satu penghasil kakao terbesar di dunia yang digunakan untuk membuat coklat ya teman-teman. Nah, itu kalau dilihat dari opsi-opsinya, analogi ya, analogi yang paling kuat dan yang serupa dengan Brasil dan juga kopi itu adalah Arab Saudi dan minyak, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Di soal ini ke-19 itu ada kata telur dan juga butir. Analogi telur butir ini apa, teman-teman? Analoginya adalah telur dapat diukur dalam satuan butir. Nah, kita mencari pasangan yang menunjukkan ini ya, cara pengukuran atau penyebutan kuantitas yang serupa dengan telur butir. Nah, apakah yang A? Nah, ini bawang swing gitu ya. Bawang sering diukur dalam satuan swing atau potongan kecil dari bawang. Kemudian, nah ini tadi kalau kilogram ini daging. Memang kalau daging itu diukurnya dalam satuan kilogram, tetapi ini adalah satuan berat, bukan satuan hitungan ya teman-teman. Jadi beratnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Beda dengan bawang siung tadi. Nah, kemudian pisang, ini tandan. Kalau pisang tandan, ini sering dikelompokkan dalam tandan. Tetapi tandan adalah satuan kelompok, bukan satuan hitungan secara individu. Karena kalau pisang itu kan ini ya, segerombol gitu maksudnya teman-teman. Sehingga itu juga tidak termasuk di telur butir itu tadi. Kemudian, lembar kertas. Kertas diukur dalam satuan lembar, tetapi ini adalah satuan untuk menghitung lembaran kertas. Bukan satuan untuk menghitung satu benda, jadi juga bukan. Kemudian kalau kain sama meter, nah kain diukur dalam satuan meter, ini adalah satuan panjang, bukan satuan hitungan. Sehingga yang paling memiliki analogi yang tepat itu ada di bawang tadi ya. Bawang dan juga swing gitu ya. Nah kalau saya biasanya siung ya, 1 siung, 2 siung gitu. Nah, ini istilah aja sih ya. Nah, penjelasannya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih analogi. Ada padi, ada tikus nih. Kemudian pohon kelapa apa gitu kan. Nah, analogi dari padi tikus terlebih dahulu ini apa? Maksudnya adalah tikus adalah hama. Nah, ini tikus adalah hama yang merusak padi. Kemudian kita cari ini yang apa ya? Bla bla bla, merusak pohon kelapa. Apakah lalat, kadal, semut, belatung, atau kumbang. Nah, sedangkan untuk lalat ini biasanya tidak dikenal sebagai hama utama pohon kelapa, bukan. Kadal juga bukan, semut tidak. Nah, kemudian ini ya, kalau belatung, enggak. Belatung kan larva ya, dari berbagai serangga, tetapi tidak dikenal sebagai hama utama untuk pohon kelapa. Justru di sini yang kumbang ya teman-teman, karena kumbang itu ada kumbang kelapa dan dia itu adalah hama utama pohon kelapa karena larvanya memakan bagian atas pohon kelapa dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sehingga ini jawabannya yang E, yang kumbang gitu ya. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini ada kata mata dan juga air mata. Kita analogikan terlebih dahulu, di mana air mata adalah cairan yang dihasilkan ya. Air mata adalah cairan yang dihasilkan oleh mata. Nah, kita mencari pasangan organ tubuh dan cairan atau substansi yang diproduksi oleh organ tersebut. Nah, kita analisis satu persatu. Nah, ini ya. Ini ada hidung, ini ada upil kata-katanya ya. Nah, di sini upil adalah kotoran yang terbentuk di hidung dari lendir yang mengering. Tetapi upil bukan sebuah cairan, sehingga ini jawabannya bukan. Kemudian kulit, ini daki. Daki itu kotoran yang menempel di kulit dan dia bukan berupa cairan. Nah, kemudian leher, keringat. Leher dapat mengeluarkan keringat, tetapi keringat diproduksi oleh kelenjar keringat yang ada di seluruh tubuh ya teman-teman. Sehingga ini juga bukan. Kemudian mulut, air liur. Nah, air liur adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar liur di mulut. Ini masih memungkinkan ya. Kemudian yang E, tubuh, darah. Darah mengalir di seluruh tubuh tetapi tidak diproduksi oleh tubuh sebagai cairan hasil dari bagian tubuh tertentu. Sehingga jawabannya kalau kita analogikan lebih ke yang D. Nah, ini yang D. Kenapa? Ya karena tadi mata menghasilkan air mata sebagai cairan yang dikeluarkan. Sama seperti mulut menghasilkan air liur sebagai cairan yang dikeluarkan. Keduanya pasangan ini menunjukkan hubungan organ dan cairan yang diproduksi oleh organ tersebut. Nah, kemudian soal di nomor 22, ini ada kotak, bentuk, kemudian menara sama dengan apa? Apakah aula, loteng, rumah, gedung, bangunan? Ini kita analogikan terlebih dahulu kata kotak ya dan bentuk. Nah, kotak adalah jenis bentuk.
Dan menara adalah jenis struktur atau bangunan. Kita mencari kata yang berhubungan dengan bangunan yang cocok dengan struktur menara dalam konteks analogi ini. Kalau aula itu kan ini ya, sebuah ruangan besar dalam bangunan ya, sering digunakan untuk pertemuan atau acara. Kemudian loteng itu di ruang di bawah atap ya, nah sebuah bangunan. Kemudian rumah adalah bangunan tempat tinggal, gedung adalah struktur bangunan besar, sering digunakan untuk tujuannya biasanya komersil seperti kantor misalnya. Nah, kemudian bangunan adalah istilah umum untuk struktur yang dibangun mencakup berbagai jenis ya, seperti rumah, gedung, menara, dan yang lainnya. Nah, sehingga ini yang paling relevan analoginya adalah di bangunan, karena tadi kotak adalah salah satu jenis geometris, sama seperti menara adalah salah satu jenis bangunan. Jadi bangunan adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis struktur termasuk menara. Gitu. Kemudian kita lanjut di soal nomor 23. Nah, di soal nomor 23 ini ada penerbit, pengarang, kemudian buku. Analoginya apa? Nah, penerbit adalah pihak yang menerbitkan buku yang ditulis oleh pengarang, kan semacam itu analoginya. Kemudian kita cari hubungan ini menunjukkan proses pembuatan atau distribusi karya yang dihasilkan oleh seseorang. Maka kita analisis dari kalau galeri pelukis lukisan bagaimana. Nah, galeri adalah tempat yang memamerkan lukisan yang dibuat oleh pelukis, sama ya seperti yang ini tadi penerbit, pengarang, dan buku. Kemudian kalau pengrajin pasar kain, nah pengrajin membuat kain yang dijual di pasar, tetapi ini tidak melibatkan peran yang sama seperti penerbit. Kemudian prosedur artis sinetron. Nah, prosedur bukan entitas yang memproduksi atau menampilkan karya artis dalam bentuk sinetron. Kemudian pemeran, pengarang buku. Nah, ini pemeran adalah tempat yang menampilkan buku-buku yang ditulis oleh pengarang, tetapi pameran tidak berperan dalam penerbitan buku ya, pameran. Kemudian panggung, penari, kostum. Panggung adalah tempat di mana penari menampilkan tariannya ya, dan kostum adalah bagian dari pertunjukan. Sehingga jawaban yang tepat adalah di galeri, pelukis, dan juga lukisan. Ini yang A ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di sini soal nomor 24. Ada beras, ada bubur teman-teman. Analoginya adalah apa sih hubungan beras dengan bubur? Jadi gini, beras gitu ya. Kalau beras bubur tadi, analoginya bisa dibilang gini, dari beras kita bisa mengolah bubur ya. Bubur itu jadi berawal dari prosesnya di beras. Kan gitu analoginya. Nah, berarti kalau untuk yang pilihannya, opsinya beras padi. Nah, ini padi ini berarti kan pengolahan sistemnya. Sebelum jadi beras, ini diolah dulu dari proses padi. Kemudian kalau yang ini kayu sama mimbar. Nah, mimbar itu dibuat dari kayu. Sama ya teman-teman seperti yang di sini. Bubur dibuat berasal awalnya dari beras, sehingga jawabannya yang B. Nah, ini haus air. Nah, bunga makam kitab ayat bukan. Oke, kita lanjut ke soal 25. Nah, ini adalah soal terakhir yang kategori di analogi ya teman-teman. Ini ada kata kars, bentuk permukaan bumi. Nah, kars bentuk permukaan bumi, penjelasannya apa? Kars adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang terbentuk dari proses pelarutan batuan kapur oleh air hujan yang bersifat asam. Proses ini menciptakan fitur-fitur geologis seperti gua, kemudian dolina, lapias, dan juga stalaktit, stalagmit ya. Ini yang suka sama geografi cocok ya kalau dapat soal semacam ini. Kemudian ada kata-kata mendung, kemudian bentuknya itu permukaan udara. Berarti penjelasannya mendung adalah salah satu kondisi cuaca di mana awan menutupi sebagian besar langit. Hal ini menciptakan sebuah bentuk atau kondisi dari permukaan udara yang terlihat berawan dan juga gelap. Nah, sedangkan hijau berbentuk permukaan daun. Berarti hijau adalah warna dan juga ciri khas dari permukaan daun yang mengandung klorofil. Secara metamorfosis ya.
Itu hijau juga dapat merujuk pada keadaan atau ciri bentuk permukaan daun yang sehat atau segar. Kemudian bagaimana dengan pasang surut, bentuk permukaan laut? Ini kalau dianalogikan bagaimana? Berarti pasang surut adalah fenomena alam yang terjadi di laut yang menyebabkan naik turunnya permukaan air laut secara periodik. Fenomena ini menciptakan bentuk permukaan laut yang berubah-ubah, tinggi rendahnya tergantung pada posisi di mana bulan dan juga matahari. Nah, kemudian ini aspal. Aspal dan bentuk permukaan jalan, kita analogikan aspal adalah material yang digunakan untuk menutupi permukaan jalan raya. Aspal ini membentuk sebuah lapisan permukaan yang keras dan halus untuk memudahkan lalu lintas kendaraan. Nah, itu analogi hubungan dari dua konsep yang memiliki hubungan ya, yang analogis berdasarkan sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing, teman-teman. Sehingga ini jawabannya yang mana? Jelas jawabannya yang D ya, teman-teman, aspal permukaan jalan, karena ini cars, bentuk permukaan bumi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini berbeda ya, teman-teman. Di soal ini kita lebih ke diminta makna. Nah, ini arti kata. Kalau kemarin ini ya, antonim, sinonim, tadi analogi, ini arti kata. Nah, arti kata dari promosi apa, teman-teman? Promosi itu, hati-hati, mungkin kita akan lebih ke ini ya, kata-kata apa ya, kita kalau orang dagang ya, ibaratnya, oh ini kita lagi promosi. Ada yang kata promosi itu mereka sampaikan semacam diskon, semacam mungkin bagian dari marketing, pemasaran, dan yang lain, bukan. Tapi promosi ini juga bisa kita lakukan atau sering disebut ketika di kantor-kantor untuk masalah kenaikan pangkat. Nah, jadi ini sebenarnya ini ya teman-teman yang A. Promosi itu maknanya adalah kenaikan pangkat. Kemudian bagaimana dengan kata komplement? Nah, komplement ini apakah makanan sehat, bagian, departemen, pelengkap, teman-teman? Nah, ini kalau komplement seperti ini artinya adalah sebuah pelengkap. Nah, oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang paling sering teman-teman temui adalah artifisial. Artifisial apa biasanya teman-teman ketemu? Artificial intelligence ya, AI gitu kan. Itu jelas teman-teman, itu merupakan kecerdasan buatan ya. Berarti di sini yang D gampang nih. Nah, kemudian ada kata rabat teman-teman. Rabat ini maknanya apa? Kalau rabat itu merupakan potongan ya, potongan-potongan ya, potongan harga, potongan apa, tapi hati-hati, nanti mungkin teman-teman lebih milih ke diskon misalnya. Ini potongan teman-teman. Ini potongan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini soal yang terakhir ya, di part yang kedua ini ada mujarab dan juga dading teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Kalau mujarab itu kan kalau kita sering sebutnya kayak manjur gitu ya. Nah, manjur, kemudian tapi kan di sini nggak ada kata manjur. Berarti apa? Selain kata manjur itu, yaitu yang efektif. Maksud dari efektif itu ya cepat gitu loh, menangani banget gitu, efektif. Jadi ini yang C ya teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Dading. Nah, jarang mungkin membaca kata istilah dading. Apakah senjata hewan, sejenis tanduk, penutup kepala, persetujuan tertulis. Nah, silakan sampaikan atau jawab di kolom komentar. Nanti aku jelasin juga di kolom komentar ya teman-teman. Jawaban yang mana? Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang soal-soal masuk kedinasan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga sukses ya tentunya di sekolah kedinasan yang akan dituju gitu ya. Oke, semoga juga masih bisa saya share lagi soal yang ini, sebenarnya masih banyak banget. Masih ada soal-soal literasi, bahasa Indonesia yang benar-benar panjang, kemudian matematika dalam hitungan-hitungan dasar, kemudian ada juga di bahasa Inggris itu juga literasi. Nah, jadi memang masih banyak banget waktu dan kesempatan untuk teman-teman ini ya, latihan-latihan soal semakin banyak, apalagi ini literasi, nanti semakin siap tentunya. Okay, thank you very much for your nice attention and don't forget to like, comment, and subscribe. See you!